Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kita di awal bulan Juli 2020. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengawali hari yang baru kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru di bulan Juli tahun 2020. Kami boleh kembali lagi menyaksikan akan anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengawali hari ini Tuhan dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami menyadari kami sungguh lemah dan kami butuh firman-Mu untuk menuntun dan memimpin kami supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar oleh terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Jangan lupa untuk Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian ini sendiri di rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mendengar kabar bahwa gembala gereja di kampung halaman saya telah dipanggil oleh Tuhan. Ibu pendeta ini meninggal kira-kira di usianya yang ke-50 tahun. Tentunya kabar ini sangat menduka citakan bagi kaum keluarga. Juga ketika saya mendengar kabar itu, saya pun juga sedih. Oleh karena Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu pendeta ini meninggal bukan karena telah bertahun-tahun sakit keras, tetapi oleh karena kecelakaan akibat tabung gas di rumahnya bocor. Padahal seingat saya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekitar 2 tahun yang lalu saya masih berjumpa dengan Ibu pendeta ini, dan saya masih berharap bahwa kita bisa dipertemukan kembali. Tetapi siapa yang menyangka, siapa yang mengira, dan siapa yang menduga bahwa Ibu pendeta ini harus dipanggil oleh Tuhan, bahkan dengan sebuah peristiwa yang tidak dapat kita pikirkan, yang sebelumnya tidak dapat kita bayangkan. Oleh karena Ibu pendeta ini harus meninggal dengan cara yang demikian. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kemudian berpikir atau merenungkan kembali tentang perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun yang dapat tahu, bahkan yang dapat memahami akan rancangan Allah di dalam kehidupannya. Hidup ataupun mati, semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak dapat mengubah setiap rencana Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita dapat merubah sesuai dengan keinginan hati kita? Tentunya tidak. Namun apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah tetap beriman kepada Allah yang hidup. Tetap percaya kepada Allah yang hidup. Bahwa di tengah-tengah kesulitan, persoalan, ataupun bahkan penderitaan yang kita alami, Allah memelihara kehidupan kita. Allah tetap turut campur tangan di dalam hidup kita. Dan inilah juga yang menjadi iman dari seorang Naomi yang dikisahkan di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kisah Naomi dan keluarganya yang diceritakan di dalam bagian ini mau menunjukkan kepada kita akan pemeliharaan Allah yang sempurna di tengah-tengah kehidupan umatnya, bahkan khususnya di tengah-tengah kehidupan Naomi dan juga keluarganya. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang sebelumnya, di dalam akhir kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat yang ke-25, di sana dikatakan bahwa pada zaman itu tidak ada satu orang pun yang memerintah, sehingga orang Israel melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga tidak heran juga pada waktu itu terjadi perang di antara bangsa-bangsa di sekitar Israel pada saat itu. Dan yang kemudian juga berdampak
pada pertanian bangsa Israel. Sehingga kalau kita melihat dan membaca di dalam bagian Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa di tanah Israel pada zaman para hakim-hakim itu memimpin, terjadi yang namanya kelaparan yang cukup dahsyat. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa seorang dari Betlehem Yehuda, dia bersama dengan istrinya dan kedua anaknya pergi meninggalkan Betlehem Yehuda dan kemudian menetap di Moab. Siapa mereka? Mereka adalah Elimelek dan istrinya Naomi dan juga kedua anaknya Mahlon dan juga Kilion. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka harus memutuskan untuk pindah dari Betlehem Yehuda ke tanah Moab, tentunya ini adalah sebuah keputusan yang punya resiko yang besar. Kenapa? Oleh karena mereka harus berada di tempat yang baru, di lingkungan yang baru, dan mungkin mereka juga akan kesulitan mungkin mendapatkan tempat tinggal yang baru. Bahkan mereka berada di sebuah tempat di mana orang-orang bukan menyembah kepada Allah Israel, tetapi kepada berhala-berhala. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka pun juga pastinya akan menjadi orang asing di negeri orang. Tetapi itu yang harus mereka lakukan, oleh karena di tempat mereka sedang terjadi yang namanya kelaparan yang besar. Dan kemudian diceritakan di sana bahwa Elimelek itu mati. Dan kemudian Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab, yaitu Orpa dan juga Rut. Dan kurang lebih sekitar 10 tahun kepahitan, kepedihan dialami lagi oleh Naomi. Bukan hanya ditinggalkan oleh Elimelek suaminya, tetapi juga oleh kedua anak lelakinya, yaitu Mahlon dan Kilion. Kita melihat betapa pedihnya, betapa pahitnya kondisi yang harus dialami oleh Naomi. Dan kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke tempatnya, karena dikatakan di dalam bagian yang selanjutnya bahwa Allah telah memelihara umatnya dan telah memberikan makanan kepada mereka. Nah, di dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa Naomi menyuruh Orpa dan juga Rut untuk kembali pergi kepada ibunya. Mengapa? Oleh karena Naomi tahu bahwa Naomi sudah tua dan renta dan tidak mungkin lagi untuk Naomi dapat memberikan anak ataupun dapat bersuami kembali, memberikan anak lelaki kepada Orpa dan juga Rut. Naomi memikirkan tentang kehidupan Orpa dan Rut adalah lebih baik untuk kembali kepada ibunya, bisa mendapatkan suami dan kemudian bisa beranak cucu di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Naomi tahu bagaimana kepedihan hatinya, sehingga Naomi berkata di dalam ayat yang ke-13, "Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?" Dan di dalam bagian selanjutnya dikatakan, "Janganlah kiranya demikian anak-anakku, karena," dikatakan, "bukankah jauh lebih pahit apa yang aku alami dibandingkan dengan apa yang kalian alami?" Kita melihat kondisi Naomi, kita melihat bagaimana kepedihan yang harus dialami oleh Naomi. Ditinggalkan suaminya, ditinggalkan oleh kedua anaknya, dan dia tahu bahwa ini adalah sesuatu kenyataan yang harus dia hadapi. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara diceritakan bahwa Orpa kembali kepada ibunya, tetapi tidak demikian dengan Rut. Justru di dalam hati Rut ingin untuk tetap mengikuti Naomi. Bahkan dari mulutnya Rut berkata bahwa bangsamulah bangsaku dan Allahmulah adalah Allahku. Ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan Rut kepada Naomi. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Naomi membiarkan Rut untuk pergi bersama-sama dengan dia. Dan ketika mereka sampai ke Betlehem Yehuda, orang-orang melihat kedatangan mereka. Bahkan perempuan-perempuan yang ada di situ berkata, "Apakah itu Naomi? Itukah Naomi?" Tetapi kemudian Naomi menjawab, "Jangan sebutkan lagi aku Naomi, tetapi sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku." Bapak Ibu Saudara, ketika Naomi berkata demikian, Naomi tidak sedang menyangkali kesulitan, penderitaan, ataupun pergumulan yang sedang dia hadapi saat itu. Dia tidak sedang menyangkali bahwa dirinya ada dalam kondisi yang baik, tidak.
tetapi dia tahu bahwa ini adalah sebuah kenyataan hidup yang harus dia hadapi. Dan di sisi yang lain, ketika Naomi berkata, jangan sebutkan lagi aku Naomi, tetapi Mara, karena yang maha kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Bukan berarti Naomi sedang meragukan Allah, bukan berarti Naomi sedang marah kepada Allah, ataupun Naomi sedang meragukan akan pemeliharaan Allah di dalam hidupnya. Tetapi justru kalimat Naomi ini adalah merupakan sebuah pernyataan iman Naomi kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang memelihara kehidupannya. Sehingga dengan kata lain, Naomi berkata kira-kira seperti ini, Engkau adalah Allahku yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupanku, dan kepadamulah tempat aku menaruh segala kepedihanku. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau tahu kelaparan yang terjadi, Engkau tahu kematian oleh karena aku ditinggalkan oleh suami dan anak-anakku, dan Engkau tahu keterpisahanku dengan menantuku, dan Engkau tahu bahwa di dalam situasi yang seperti ini mungkin tidak ada lagi harapan yang dapat dia percayai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru di dalam bentuk seperti inilah pernyataan Naomi menunjukkan akan imannya kepada Allah yang hidup. Sehingga Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kunci dari bagaimana Naomi dapat menghadapi setiap penderitaan yang dia hadapi waktu itu. Dan pada akhir kisahnya dikatakan bahwa Rut mengikuti Naomi. Bahkan iman Naomi ini disaksikan oleh Rut, sehingga Rut dapat menyembah kepada Allahnya Naomi, kepada Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita, yang namanya pergumulan, yang namanya kesulitan, yang namanya persoalan, tentunya kita tidak dapat hindari di dalam hidup kita. Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan di hari-hari ini kita melihat dan kita sedang menghadapi situasi kondisi yang mungkin tidak mengenakan bagi kita oleh karena pandemi COVID-19. Dan dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak mudah untuk tetap percaya kepada Allah, untuk tetap beriman kepada Allah. Tapi justru mungkin di dalam kondisi yang seperti ini, iman kita menjadi goyah. Mungkin di dalam kondisi yang seperti ini kita bukan percayai Allah, tetapi mungkin meragukan Allah, akan pemeliharaan Allah, akan pertolongan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena kita melihat bahwa kondisi yang kita alami bukannya semakin hari semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau beriman kepada Allah, ketika kita mengenal kepada Allah yang hidup itu, kita mengenal Dia dengan benar, bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita, maka setiap pergumulan, persoalan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita bukan lagi menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi kita, tetapi di dalam semua peristiwa itu kita bisa menyaksikan akan anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita saat kita meletakkan dia di dalam tangan Tuhan, saat kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, beriman kepada Allah adalah sebuah jaminan bahwa di dalam kasih-Nya, kepedihan kita pun, penderitaan kita pun memberikan makna untuk semakin mendewasakan iman kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan, persoalan, kesulitan tidak dapat kita hindari di dalam hidup kita. Tetapi kita tetap dapat memilih percaya, kita dapat memilih untuk tetap percaya kepada Allah yang hidup itu, kepada Allah yang memelihara hidup kita. Bahwa sekalipun ada persoalan, sekalipun ada pergumulan, sekalipun bahkan ada penderitaan, kita tetap mau beriman, kita tetap mau percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah membiarkan hidup kita, karena Dia selalu bersama-sama di dalam hidup kita.
Sehingga ketika kita menjalani hidup hari demi hari, tidak ada lagi ketakutan di sana, tidak ada lagi keraguan di sana. Karena kita percaya, hati kita tetap percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Maukah Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap mau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah yang hidup. Sebuah pujian yang indah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi menguatkan kita, meneguhkan kita untuk kita mau tetap bersandar kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Kami mau tetap percaya kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan setiap kehidupan kami. Dan kepada Allah yang demikianlah kami mau percayakan kehidupan kami. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, bahkan penderitaan yang harus kami alami, ingatkan kami bahwa firman Tuhan meneguhkan kami bahwa firman Tuhan iya dan amin. Dan Engkau pasti akan menggenapi setiap janji yang telah Kau firmankan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntun kami untuk menjalani hari demi hari, untuk kami tetap berserah hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas Bapak Ibu Saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati.